Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa akramana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin alladzi qad hadana wa arsyadana. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku, sahabat pemirsa Ando TV rahimakumullah. Ada satu hadis yang seringkali disampaikan di bulan suci Ramadan ini, yaitu berkaitan tentang puasa dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini banyak riwayat, namun ada satu riwayat yang komplit, yaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, yaitu beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa yang telah lampau akan diampuni oleh Allah. Dan barang siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam hari Ramadan dengan berbagai macam ibadah, dia juga akan dimaafkan, diberikan ampunan oleh Allah segala dosa-dosanya. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ampunan dari segala dosa yang telah lampau. Dalam satu hadis yang diriwayatkan yang saya sampaikan ini cukup panjang, tapi setidaknya dalam hadis ini menegaskan bahwa ampunan itu, fadilah yang berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu diperoleh bila seseorang itu melakukan tiga hal. Satu adalah syiamu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah qiyamu Ramadan, menghidupkan malam bulan Ramadan. Yang ketiga adalah qiyamu Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebab mayoritas ulama menjelaskan bahwa ini bukanlah syarat atau sabab seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya cukup satu. Kalau dia mampunya puasa, maka dengan puasa itu dia mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau ingin lebih sempurna ampunan dari Allah, maka dia melanjutkan dengan menghidupkan malamnya. Dan bila ingin lebih sempurna lagi, maka dia harus melanjutkan dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi ini adalah derajat, kualitas, fadilah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai yang paling rendah yaitu dengan puasa, dilanjutkan lebih tinggi di atasnya adalah dengan menghidupkan malam harinya, dan yang paling tinggi adalah menghidupkan di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya ada dua kata yang diungkapkan dalam hadis ini yang menjadi syarat kunci seorang itu dapat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah iman. Iman artinya meyakini, membenarkan bahwa
puasa Ramadan itu adalah syariat kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Iman akan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Iman meyakini bahwa menghidupkan malam Ramadan dengan berbagai macam ibadah itu betapa agung fadilahnya. Dan iman meyakini bahwa Lailatul Qadar adalah malam paling utama dibandingkan 1000 bulan. Selanjutnya syarat yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban atau melakukan segala amal itu adalah murni lillahi ta'ala. Murni untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Murni untuk mendapatkan pahala dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dalam puasa ini Nabi Muhammad menegaskan tidak hanya imanan saja, tapi harus ada ihtisaban. Karena puasa itu sangat mudah sekali untuk dilakukan dengan niat bukan karena Allah, tapi agar dianggap sebagai orang yang taat beribadah kepada Allah, dianggap orang yang kuat puasanya, dianggap orang yang mutasyari', orang yang disiplin dalam syariat, sehingga niat-niat yang lebih ke agar mendapatkan pengakuan dari makhluk, dari manusia, inilah yang menciderai kualitas daripada puasa dan berbagai ibadah yang dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan. Jadi pada kesimpulannya, di bulan Ramadan ini, kualitas ibadah kita mulai puasa di siang hari, ataupun ibadah berbagai macam ibadah di malam hari, itu ada beberapa derajat. Yang paling bagus adalah saat puasa, dia beribadah dengan totalitas. Setelah berbuka puasa, dilanjutkan dengan ibadah lagi secara totalitas dan semaksimal mungkin. Kemudian dia mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan berusaha sebisa mungkin untuk menemukan Lailatul Qadar, yaitu malam yang paling utama dibanding 1000 bulan. Demikian dari saya, semoga dari awal hingga akhir memberikan keberkahan, kemaslahatan, kemanfaatan sehingga kita bisa menemukan kembali Ramadan di bulan atau di tahun depan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.